muncul yang dicari Tuhan. Bukan syarat yang seperti itu. Syarat apa itu? Yang pertama yang muncul di ayat ini adalah perawan. Itu malaikat Gabriel. Tuhan suruh datang ke Nazaret untuk menjumpai seorang yang ditulis Alkitab kita, seorang yang virgin, seorang perawan. Nama perawan itu Maria. Wah, kata perawan ini menyita perhatian saya. Mengingat ada perumpamaan 10 anak darah di Matius 25. Saya pernah baca dan renungkan, saya bilang, Tuhan, kenapa kau bilang kerajaanmu seperti 10 orang anak darah? Kok bukan seperti 10 orang mak-mak yang kalau naik motor saya nyanyi beloknya kanan saudara? Kok bukan kayak mak-mak tapi kok kayak anak darah? Kok virgin kok? Kenapa? Makanya ini menyita perhatian saya ketika Tuhan berkata, aku suruh Gabrielku ke Nazaret menjumpai Maria yang adalah seorang perawan. Kata perawan itu menurut saya yang dicari surga. Untuk sesuatu yang ilahi dari dia bakal dititipkan di sana. Apa Pak arti kata perawan Pak? Belum menikah Pak, belum pernah hubungan suami istri Pak. Waduh, kalau itu artinya kayaknya kita semua mungkin bisa tidak termasuk, kecuali yang masih childish yang belum ngerti itu apa saudara. Tapi ternyata kata perawan di sini artinya bukan itu. Yuk kita baca ayat yang kedua. Wahyu 14 ayatnya yang keempat. Kita Wahyu pasalnya yang ke-14, bacalah ayat yang keempat. Mereka adalah 144.000 orang yang dahsyat ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka bagaimana kata kita? Murni, sama seperti belum tidak dibaca Alkitabnya. Sudah dikasih gadget suci dibuka saudara. Mereka seperti orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka apa kata kita? Murni, sama seperti. Ternyata kata perawan di Alkitab itu bukan bicara sekedar belum pernah hubungan seks, belum kawin, belum jadi punya suami istri, bukan. Tapi kata perawan di sini bicara tentang orang yang murni hati, kemurnian hati. Iya, mereka itu murni sama seperti perawan. Wah, andainya masih perawan, artinya belum banyak orang tahu tentang itu. Belum banyak disentuh, belum banyak diubah. Ini aslinya, ini genuinnya. Wow, saudaraku, ternyata kata perawan yang membuat Maria dititipi benih ilahi. Sesuatu yang ilahi adalah kata penting menurut saya. Dan inilah lebih penting daripada sekedar punya gelar teologi atau kependekaan. Apalagi hari ini, khususnya di Jakarta, kami lagi dengar cerita pendeta-pendeta keren, hebat, lagi gelundung satu persatu, saudara, lagi kacau hidupnya. Wow. Yuk, kata perawan di sini bukan bicara gelar teologian, no, tapi bicara tentang orang yang punya kemurnian hati. Wow, apa itu Pak orang yang murni hati? Orang yang tulus. Apa itu Pak orang yang tulus? Orang yang tidak punya agenda tersembunyi yang mengalami itu. Kalau relung hatinya dikorek sampai yang terdalam, isinya cuma ingin memuliakan Tuhan, nggak ada yang lain. Itulah syarat sesuatu yang ilahi bakal Tuhan titipkan atas saudara dan saya siapapun itu. Mau mama, mau cuma guru, mau cuma anak pelajar, masih ETK, SD, SMP, masih muda, tapi Tuhan berkata, aku akan curahkan rohku pada hari itu kepada semua komponen dari gerejaku yang punya keperawanan, punya kemurnian hati. Wah, kelihatannya simpel ya, murni hati susah, nggak punya agenda dengan apapun yang dikatakan, dikerjakan, direncanakan, nggak punya agenda tersembunyi, susah. Buktinya apa? Kalau susah, jaga hati yang murni. Buktinya apa? Buktinya ada ayat. Tuhan nyuruh Anda dan saya menjaga hati kita lebih dari segala yang harus dijaga. Amsal berapa? Ambil satu kalinya. Serius, saya minta izin memberikan kekuasaan ini.
23, jagalah hatimu, maka lebih dari segala yang harus dijaga dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa Tuhan suruh kita jaga hati? Saya menemukan ayat yang kedua. Tuhan bilang begini, karena hatimu tuh kalau nggak dijaga, liciknya bukan ini. Ada yang kenal ayat ini? Betapa liciknya hati. Wah, kelihatannya nggak kenal ayat ini. Amsal 4 ayat 23 itu kenapa ditulis Tuhan? Karena ada ayat di Yeremia 17 ayat 9. Bapak Joni Johnson tolong bacakan. Yeremia 17 ayat 9. Yes. Bunyinya? Yeremia. Betapa liciknya hati. Ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi sadari saudara, hati Anda dan saya ini perlu dijaga. Bahkan lebih dari semua yang lain yang harus dijaga. Kenapa? Karena hati ini begitu nggak dijaga. Alkitab bahasa Inggris pakai kata ini, deceitful, licik banget, tricky banget. Wow. Saya mau ceritain. Satu kali ada papa pulang kerja bikinin mie buat anak. Dia bikin 2 mangkok mie. Karena rupanya cuma berdua, nggak tahu si istri atau si ibu anak ini kemana, atau nggak ada keluarganya. Pokoknya papa sama anak kok di rumah. Papanya dikirim mie. Mangkok yang pertama dikasih telur ceplok di atas mie. Mangkok yang kedua cuma mie tok, nggak kelihatan ada telurnya. Lalu papa ini bilang sama anaknya, ayo makan, lu mau pilih yang mana? Anaknya lihat yang satu kok mintok, yang satu kok telur ceploknya. Langsung dia berkata, aku pilih yang ada telurnya ya papa. Monggo nak, silakan makanlah. Dia duduk ngambil sumpit makan telur yang ada telur ceploknya. Lalu gak lama papanya duduk di sebelahnya juga makan. Ini yang kelihatannya kosong. Tapi begitu papanya aduk, di bawahnya ada 2 telur ceplok. Lalu anaknya lihat, rondong itu maksudnya. Kenapa? Aku pikir kosong kan. Wah, coba tahu mana ada 2, aku tahu gitu aku milih yang ini. Terus papanya aja, makanya anak, hati-hati dengan matamu. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Apa yang kamu lihat, kamu pikir kosong kan, ternyata malah ada 2 telur. Kamu cuma lihat yang ada 1 telur. Hati-hati dengan matamu. Itu matamu itu kebenaran indrawi ya, seringkali keliru. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, jangan cepat-cepat bikin kesimpulan nanti salah. Buktinya ini, ya Pak. Terus gak dijoli sama papanya makan terus ya buah ya saudara. Karena dia ini ngajar anaknya supaya hati-hati dengan semua yang dilihat, semua yang didengar, nggak buru-buru bikin kesimpulan. Nggak berapa lama. Papanya bikin hal yang sama lagi. Ayo nak, sekarang mau pilih yang mana? Terus anaknya dengan senyum kecil, I know. Lalu dia bilang, sekarang aku pilih yang gak ada telurnya papa, yang cuma mitok. Gak mau yang pilih yang ada telurnya. Enggak, aku pilih yang kosongan aja. Dalam hati yang pasti dalamnya ada 2. Ternyata setelah dipilih dan disuruh makan. Yo, dalam doge saudara. Buka, nggak ada. Minta kali ini. Sementara papanya dapat mie ada telurnya. Papanya senyum. Salah lagi ya nak. Iya, tapi dia kayak kemarin katanya. Wah ya, sampai anak kecil dengar. Pasti masuk di sharing saya ini saudara. Saya pakai gaya bahasa sekolah minggu ini soalnya. Waduh, kamu pikir kayak kemarin ya Nabi ya, kamu dengarin. Hati-hati dengan pengalaman. Cukup jadikan pengalaman guru yang baik, tapi jangan pernah menjadikan pengalaman guru yang terbaik. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Kita kenal di dalam kekristenan, firman Tuhan adalah guru yang terbaik. Firman Allah adalah guru yang terbaik, yang adalah kebenaran itu. Jangan jadikan pengalaman
sekedar ini itu sekedar pengalaman guru aja yang kita baca sesuatu, oke, tapi bukan guru yang terbaik. Cek apa cocok dengan Alkitab. Begitu cocok dengan firman, terima. Begitu enggak, walaupun kelihatannya baik, kita enggak akan mau terima kalau enggak sesuai dengan firman Tuhan. Waduh. Dan akhirnya anak itu belajar sesuatu yang lain. Apa yang dia belajar? Kali yang ketiga, ketika papanya buat yang sama. Kamu mau pilih yang mana? Mie yang kosongnya atau mie yang ada telur ceploknya? Lu mau pilih yang mana? Saya kaget. Di cerita itu ditulis, si anak kali ini lebih keren sikapnya. Dia bilang, papa yang masak. Bahkan papa yang cari uang sampai ini. Saya pikir, papa yang layak pilih dulu. Silakan papa pilih yang terbaik buat papa. Saya cukup ambil yang sisanya. Dan itu pun terima kasih loh Pak. Papa sudah siapkan semua buat saya. Waduh, kali ini keren. Kali ini dia ngerti yang terbaik. Rupanya lewat pelajaran dia belajar sesuatu, makin dimurnikan hatinya, makin dicuci hatinya, makin dibersihkan keinginannya. Papa yang buat, papa yang cari duit, silakan papa pilih yang terbaik buat papa. Saya cukup, sisanya itu pun sudah bambang siapa katanya orang Surabaya. Terima kasih Pak. Tapi tetap dikasih yang papa berikan, yang papa usahakan sampai ada. Dan ketika anaknya jawab seperti itu, papanya malah ngasih yang terbaik buat anaknya. Saudara lihat ini, sekali lagi, jaga hati itu tidak gampang. Berapa kali hati Anda dan saya itu cuma benar di awal, tapi ketika nggak dijaga, langsung jadi licik semua. Melakukan apapun mesti ada agendanya. Coba. Itu yang membuat nggak ada yang ilahi kelihatan di kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Kristus yang ilahi nggak pernah kelihatan, karena rupanya Kristus dititipkan ketika dia menemukan seorang Maria yang adalah seorang perawan. Perawan di sini artinya apa tadi? Murni hatinya. Matius 5 menulis orang yang murni hatinya, orang yang suci hatinya. Inggrisnya pure in heart. Matius 5 ayat 8, shall see God. Orang yang murni hatinya, mereka akan memandang Tuhan. Bahkan saya berani katakan orang yang tulus hatinya, Tuhan akan kelihatan dalam hidupnya. Saya berdoa sesuatu yang ilahi Tuhan titipkan menutup tahun ini, di pekerjaan kita, di pelayanan kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di apapun yang Anda dan saya kerjakan. Sesuatu yang ilahi bakal nongol di sana. Bahkan tahun depan yang katanya resesi itu, hari ini sudah banyak tempat menyatakan dirinya resesi, saudara. Eropa sudah teriak-teriak resesi, maling, rampok, nggak cuma ada di 1-2 tempat, hampir semuanya itu viral sekarang. Dia selalu berhenti, dibuka, diambilin bagasinya. Pagi tadi di Melbourne di mall ada rampok yang terus terang ngambil begitu aja, bawa pistol dan sebagainya. Saudaraku, di tengah dunia yang mengalami kegelapan, orang yang murni hatinya tetap akan memandang Tuhan dan Tuhan kelihatan dalam hidupnya. Yang kedua, yang terakhir, saya janji tidak lama-lama. Gabriel disuruh datang kepada perawan yang bernama Maria. Lalu ada tulisannya ini, ada lanjutannya ini. Perawan ini sedang punya tunangan, sedang punya fiancé, namanya Yusuf. Tapi walaupun dia punya tunangan, kalimat terakhirnya di ayat 26, dia tetap perawan. Coba lihat tadi ayat 26 ya. Gabriel pergilah ke Nazaret, jumpai seorang perawan di sana yang bernama Maria. Dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Nama perawan itu adalah Maria. Saya membaca ayat ini tak renungkan. Wow, Tuhan bilang value yang kedua bukan cuma perawan, bukan cuma orang yang murni dan tulus hatinya. Dia itu perawan saat sedang punya tunangan. Poinnya apa Tuhan?
Orang itu kalau udah punya tunangan, susah untuk perawan. Apalagi tunangannya sekian tahun, apalagi tunangannya sekian lama, pacarannya sekian lama, terus gak pernah bubuk bareng, susah. Susah sampai banyak hamba Tuhan sekarang kalau dampingin anak rohaninya pacaran, kalau boleh jangan lama-lama ya, 2-3 tahun ya, kelamaan hombian, bahaya. Kenapa? Cenderung tidur bersama sebelum masuk dalam pernikahan itu. Oh iya. Makanya ini value kedua yang saya mau tanam. Karena saya kok yakin hari ini Tuhan mau pakai dan tunggu Anda dan saya. Karena Tuhan masih punya beberapa banyak proyek yang harus dikerjakan dan diselesaikan. Dia kalau kerja sendiri bisa, mampu dan pasti sempurna. Tapi dia memutuskan gak pernah kerja sendiri. Dia rindu menemukan partnernya, mitra kerjanya, yaitu Maria yang seperti Anda dan saya adalah mempelai wanitanya. Semoga setelah ini Tuhan menemukan Bapak, Ibu, Saudara saya, orang-orang yang berdiri murni di hadapan Tuhan. Yang kedua poinnya, tetap murni walaupun sedang punya tunangan. Tetap benar walaupun mestinya punya pilihan untuk gak benar. Ngerti ya maksudnya ya? Virgin while punya fiancé, sementara punya tunangan. Ada orang virgin karena memang jomblo. Lah bagaimana kehilangan keperawanan biasa. Ya memang itu kelihatannya benar, tapi karena memang nggak ada kesempatan itu nggak benar. Saya pernah punya teman di kampus tukang nyontek. Kami di kelas atau di fakultas itu, angkatan itu menjuluki teman kita ini the king of nyontekan, saudara. Karena jago banget nyonteknya zaman itu. Yang jawaban ditaruh di mana, saudara. Hebat banget. Tapi satu kali ujian penting, mata kuliah penting, dia untuk pertama kalinya kami lihat nggak nyontek. Untuk pertama kalinya saya dan teman-teman lihat teman kita ini nggak nyontek. Untuk pertama kalinya biasanya mesti orang kode-kodean. Bahkan datang awal sebelum ujian ngatur bangku, ngatur meja. Karena prinsipnya dia posisi menentukan prestasi. Gitu, saudara. Saat itu kan nyontek ya, saudara. Tapi satu kali ada mata kuliah yang diujikan, dia nggak nyontek sampai jam terakhir dia kerja sendiri. Saya pikir baru KKR sama panas-panas kayaknya, saudara. Sampai akhirnya berhenti nyontek. Saya pikir begitu. Makanya waktu selesai ujian, jamnya diserahkan, saya keluar tak salami. Keren bro. Aku lihat kali ini orang rumah gue bro, saudara. Anda ada kode-kodean, tidak umek dan bingung. Hebat kamu, baru bertobat ya bro, sampai kamu tidak nyontek ya. Ternyata jawabannya pada saya begini, saudara. Iya tokan, bisa nyontek si Joko Limo, saudara. Yang jaga di kelas 5 petugas, saudara. Yang keliling terus, saudara. Dampingi, bahkan ada satu petugas yang ada di sebelahnya dia, saudara. Ini virgin gara-gara jomblo, saudara. Kelihatannya benar, tapi nggak punya kesempatan, nggak benar. Itu bukan value yang dicari Tuhan. Value yang dicari surga adalah sementara punya kesempatan untuk nipu, tapi tetap milih jujur. Sementara punya kesempatan untuk milih jadi maling karena nggak ketahuan, tapi ternyata nggak mau mencuri. Itu baru value. Percayalah ini lebih daripada gelar STH, gelar MPH, kependetaan apapun. Karena kalau Tuhan menemukan dua value di dalam hidup Anda dan saya, sesuatu yang ilahi pasti dia akan muncul di sana. Wow, saudara, saya tutup dengan kesaksian rekan saya. Saudara, rekan saya ini tahu-tahu didatangi satu orang. Bu, rekan saya ini seorang hamba Tuhan di Semarang, seorang wanita. Mungkin lain kali perlu diundang di PS ini, saudara. Didatangi, Bu, Anda ini sedang punya visi apa loh? Anda ini sedang punya visi apa loh? Kenapa Pak? Enggak, saya itu dengan istri saya. Kok tahu digerakkan Tuhan berikan Anda sebidang tanah. Apakah itu sedang mengisi dan visi sesuatu yang terhubung dengan kebutuhan sebidang tanah? Rekan saya berkata, enggak.
Saya nggak lagi punya visi dan misi apapun soal pelayanan, apalagi soal tanah. Kok gitu ya Bu? Enggak ya Bu, enggak. Waduh Tuhan, kok gerakan saya masih ada sebidang tanah ya? Ya silakan tanya sama Tuhan yang menggerakkan. Kalau tanya saya nggak punya visi dan misinya. Wow. Itu kalau pendeta yang lain, jangan-jangan benar mau dikasih tanah. Dari nggak punya visi pendeta punya loh, saudara. Duit aku duit saudara. Haji mumpung saudara. Ada orang mau kasih. Tapi rekan saya di berkata, aku menjaga hati aku. Walaupun begitu dengar mau dikasih tanah, kepingin ngomong dari belakang jadi ada misi saudara. Tapi dia berkata, saya tidak punya misi. Oh ya sudah, terus pulang. Wah, tambah gitu. Aku ngomong nggak punya misi saudara. Tapi rekan saya berkata belum ini ya. Kenapa harus diadakan nanti malah salah, nanti malah nipu. Berapa hari kemudian ini orang telepon lagi. Bu, serius Bu, nggak punya visi dan misi yang ada hubungannya dengan anak yang Tuhan gerakkan kami itu boleh. Wah, nggak ada. Coba ada kan saya sudah ngomong dari kemarin nggak ada. Wah, itu setelah sekian hari tawaran itu datang lagi. Itu sekali lagi kalau tidak jaga hatinya tetap murni, susah. Berapa kali dimulai dengan awalnya benar, kok menghasilkan, berikutnya penuh dengan trik dan strategi. Saudara lihat, karena pengalaman yang pertama murni kok berhasil, saudara lihat. Berikutnya susah murni, karena lihat kok berhasil, jadi trik, jadi strategi, jadi nggak murni lagi, nggak perawan lagi. Tapi ini teman saya mau berkati saya dengan kesaksian yang luar biasa. Saya bilang bahwa aku tidak punya visi apapun, walaupun sudah sekian waktu sempat berpikir apa, kamu nggak ada visi. Tapi saya mau jaga hati saya. Wow, dan akhirnya yang saya tidak duga, bapak yang telepon ini bersama istrinya tetap memberikan dan memberikan tangan itu kepada saya. Ibu lihat ya. Di dalam saya kok bergerak, saya mau buang kok nggak hilang. Saya tetap akan berikan tanah itu dan berikan ke Anda. Nanti tunggu tanggal saya panggil Anda ketemu notaris, tanda tangan langsung atas nama. Loh, kok sampai begitu? Akhirnya dia lihat alamatnya, dia datang dengan suaminya ngecek tanah itu. Tanah yang sangat bagus sekali lokasinya dan tempatnya gede lagi saudara. Akhirnya dia tunggu waktu untuk dihubungi untuk tanda tangan notaris. Sementara